Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adik-adik saya di mata kuliah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Maka pada kesempatan ini saya akan mengantarkan perkuliahan kita yang memasuki judul evaluasi pembelajaran Quran Hadis bagian yang pertama. Yang pertama kita harus pahami dulu evaluasi. Evaluasi itu tentu kalau sudah kita baca buku-buku evaluasi pembelajaran, di situ akan muncul nanti banyak definisi yang ditawarkan oleh para pakar pendidikan. Tetapi setelah kita gabungkan dan kita simpulkan, evaluasi pembelajaran itu adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Maka ternyata evaluasi ini adalah sebuah proses untuk menentukan nilai. Nilai yang dimaksud di sini bukanlah nilai angka-angka saja. Kita akan melihat nanti tergambarlah kepada kita yang disebut dengan proses menentukan nilai itu melihat dari tujuan evaluasi. Kalau kita lihat tujuan evaluasi ini, termasuk yang pertama adalah menilai ketercapaiannya. Itu tujuan evaluasi. Jadi tidak bisa kita sebagai seorang guru hanya mengajar. Tidak bisa kita sebagai seorang guru hanya menyampaikan materi atau penugasan. Ada saatnya memang harus kita evaluasi. Untuk apa evaluasi itu? Tujuan yang pertama adalah menilai ketercapaiannya. Transfernya yang kita berikan itu sudah tercapai berapa, dan kemudian ada yang belum tercapai, tentu itulah yang menjadi bahan evaluasi kita. Yang berikutnya tujuan evaluasi itu mengukur macam-macam aspek pelajar. Pada saat kita misalnya mengevaluasi, ada di situ yang bisa kita lanjutkan baik ya metodenya, baik ya medianya, ada yang memang harus kita robah atau kita ganti. Maka untuk itu evaluasi pembelajaran Quran Hadis itu sangat penting. Untuk apa? Untuk melihat mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus memang diganti atau dirubah. Bukan berarti metodenya yang tidak bagus, bukan berarti medianya terkadang yang tidak bagus, bukan cara kita menyampaikan yang tidak benar, tetapi ada sebahagian siswa kita nantinya yang tidak seragam untuk menerima pembelajaran dari kita. Maka fungsi evaluasi itu agar bisa kita selami lebih dalam apakah memang siswa kita itu menerima selama ini pembelajaran yang kita buat. Berikutnya evaluasi itu sebagai sarana untuk mengetahui apa yang sudah dikuasai oleh siswa. Jadi misalnya dalam memberikan pembelajaran Quran Hadis, ada evaluasi kita. Yang pertama, kita sedang mengajarkan bacaan Quran yang benar. Yang berikutnya, kita sedang mengajarkan telah mengajarkan bacaan Al-Quran atau hadis sekaligus terjemahannya. Berikutnya, kita sudah mengajarkan ataupun mendiskusikan di kelas kita bagaimana Al-Quran itu isinya, kandungannya, dan apa yang bisa diambil pelajaran di dalamnya. Tetapi ada saatnya kita mengevaluasi atau mengukur sampai di mana kemampuan dari siswa kita, apakah di bagian bacaannya, atau apakah di bagian terjemahannya, atau di bagian pemahamannya. Ada mungkin sebahagian siswa kita yang dia mudah menangkap dari segi pemahaman informasi Al-Quran atau hadis, tetapi untuk bacaannya dia bermasalah, maka itulah yang disebut dengan evaluasi. Buat catatannya. Jadi sebagai seorang guru itu harus banyak catatannya kepada siswa. Ada yang bagus bacaan Qurannya, tetapi
Kalau untuk memahami Qur'annya dia tidak paham, bahkan mengartikan kalimat-kalimat yang sering didengarkan pun dia tidak mengerti. Maka inilah yang menjadi bahan evaluasi kita agar kita mengetahui sudah sampai di mana tingkat penguasaan dari siswa kita. Kemudian yang keempat, evaluasi pembelajaran Quran hadis ini dimanfaatkan tujuannya sebagai untuk motivasi belajar kepada siswa. Saya ingatkan kepada adik-adik saya, ketika kita mau menjadi guru yang baik ataupun guru yang sangat profesional, itu berawal dari kemampuan kita menghadirkan motivasi dan mimpi-mimpi besar kepada anak didik kita. Jadi tidak boleh kita katakan anak kita itu bodoh, tidak boleh kita katakan anak kita itu lemah, tidak boleh kita katakan anak kita itu tidak sanggup, tetapi yang terpentingnya adalah kita harus sanggup memberikan motivasi-motivasi yang besar ataupun mimpi-mimpi yang besar. Mereka sanggup, mereka harus kita tuntun. Itulah motivasi kita kepada mereka. Motivasi untuk pemahaman, motivasi untuk bacaan Quran, motivasi untuk memahami dan mengambil pelajaran dari Quran dan hadis. Baik, yang berikutnya ini motivasi ini dari segi tujuannya adalah sekaligus dari evaluasinya juga untuk menyediakan informasi-informasi. Menyediakan informasi dalam artian kita harus sanggup dan punya informasi bagaimana kita itu bisa mengantarkan mereka menjadi orang yang suka, orang yang paham, orang yang serius dalam membelajarkan atau belajar Al-Quran dan hadis. Begitu dia. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, dalam evaluasi ini ada bertujuan yang terakhir adalah menjadikan evaluasi sebagai hasil belajar. Tentu ada yang disebut dengan angka-angka di sini. Maka ada yang disebut dengan angka per hari kita, ada yang disebut angka per minggu kita, ada yang disebut angka per bulan, dan bahkan ada per semester kita. Kita tidak boleh memandangkan angka itu hanya ada kita hadirkan pada saat satu semester. Seharusnya bagi guru yang ingin menjadi guru yang terbaik, harapan saya kepada adik-adik saya nantinya harus ada angka-angka baik ya yang per hari ataupun per minggu atau per bulan atau per satu semester. Apa tujuannya? Untuk kita lihat ada kenaikan angkakah atau dia tidak ada kenaikan, tetap jalan di tempat, atau memang mundur, atau yang disebut dengan angkanya turun. Maka pada saat ini inilah fungsi dari evaluasi kita dalam pembelajaran Quran hadis. Lalu kemudian saya ada menyarankan kepada adik-adik saya, tentu untuk kelanjutan dan pemahaman yang lebih sempurna masalah evaluasi pembelajaran Quran hadis di tahap yang pertama ini, untuk mencari buku-buku yang menjelaskan yang belum sempat kita jelaskan dalam rekaman ini. Yang pertama adalah syarat-syarat evaluasi. Seorang guru PAI ataupun kita alumni PAI tidak boleh nantinya sebagai seorang guru yang tidak memahami tentang evaluasi. Baik ya, yang namanya tadi pengertian sudah kita utarakan tadi, kemudian bagian dari tujuan yang sangat penting, lalu kemudian kita harus tahu syarat-syarat evaluasi. Berikutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi. Cari nanti di buku-buku yang menjadikan kita paham prinsip-prinsip evaluasi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah cakupan evaluasi. Sampai di mana cakupan evaluasi itu? Sehingga kita tidak buta menjadi seorang guru itu, kita tidak hanya sebagai penyampai informasi materinya saja, kecuali kita tahu cara mengevaluasi. Lalu kemudian ada yang sangat penting juga adalah metode evaluasi. Metode evaluasi ini disinilah kita belajar dan paham nantinya bagaimana cara untuk melakukan evaluasi. Yang terakhir ada model evaluasi. Model evaluasi itu terkadang ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Maka untuk itu adik-adik saya,
Sebagai kesimpulannya, evaluasi itu dimaksudkan untuk yang namanya sebagai bahan kajian kepada kita, apakah dan sampai di manakah penguasaan siswa kita, dan apakah semua perangkat yang pernah kita hadirkan atau kita terapkan itu masih kita lanjutkan atau harus diganti, dirubah dengan perangkat yang lain, baik yang namanya medianya ataupun metodenya dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu dulu sebagai pengantar untuk evaluasi di bagian evaluasi pembelajaran Quran hadis bagian yang pertama. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai motivasi kepada calon-calon guru nantinya, tentunya adik-adik saya yang memang berkuliah di jurusan PAI, agar memang punya peralatan ketika menjadi seorang guru, dilengkapi keilmuannya dengan masalah evaluasi pembelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.